Dan sebelum kita memulai acara perayaan ulang tahun kita pada sore hari ini, saya undang dengan hormat untuk doa pembuka. Pak Fidel, silakan untuk memimpin dalam doa pembuka. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ulang tahun yang ke-9 Pusat Pengembangan Anak di tempat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami akan mengucap syukur pada hari ini. Mungkin banyak yang tidak dapat hadir. Kami yang ada di tempat ini mewakili mereka turut bersuka cita. Dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sampai hari ini, sehingga PPA di tempat ini boleh terus berlangsung. Kami akan memulai kegiatan ucapan syukur ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan mengangkat satu pujian karena sebelum kita merayakan perayaan hari ulang tahun kita akan mulai dengan ibadah terlebih dahulu. Dan akan dipimpin oleh anak-anak band pada hari ini. Ini anak-anak kita yang berbakat Bapak Ibu. Ya, kita mulai ibadahnya, silakan.
kasih. Sudah ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan sembah hormat syukur kami kepadamu. Dalam ulang tahun PPA ini kami mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib mulai dari permulaan sampai hari ini. Berliku-liku perjalanan, PPA tetap berjalan dalam naungan anugerah-Mu yang luar biasa. Makasih kalau hari ini kami mengingat perbuatan-Mu yang ajaib. Tuntun kami, urapi kami, mampukan kami untuk kami boleh menangkap pesan-pesan yang hidup yang akan membawa kami naik lebih tinggi bersama-Mu Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai hari ini belum datang di dalam perjalanan, kiranya tangan Tuhan menaungi mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat dan penuh sukacita. Makasih kalau kami mau merenungkan beberapa kebenaran firman-Mu, kiranya pengurapan-Mu mengajari kami dan membuat kami berjalan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat datang bagi orang tua dan para mentor, penanggung jawab. Hari ini saya menyampaikan pesan Tuhan berhubungan dengan firman yang akan kita jadikan dasar hari ini. Saya ambil di Mazmur pasal 92 ayat 12 sampai 14. 12 sampai 14 dari Mazmur 92. Ya. Mazmur 92 ayat 12 sampai 14 demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia Allah. Dan orang benar akan bertunas, bertumbuh. Itu adalah orang-orang benar yang akan bertumbuh, bertunas, dan kemudian berbuah. Dan itu harapan Tuhan. Hanya tanamannya kalau kita ambil anggur, memang di anggur perjanjian lama di Yesaya pasal 5 dengan Yohanes pasal 15 itu berlawanan. Ya, jadi tanaman yang diharapkan oleh Tuhan bertunas, tumbuh, kemudian berbuah, hanya buahnya itu yang harus manis. Buahnya itu harus enak. Sebab kalau tidak ada gunanya. Tapi saya akan merenungkan berhubungan dengan orang benar. Ayat yang ke-13 itu yang akan menjadi penekanan saya adalah mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi kita ini sebenarnya bisa dibilang tanaman Tuhan. Tapi kita juga menanam tanaman Tuhan, menaruh tanaman Tuhan itu. Nah, bisa dibilang begini. Kita adalah tanaman Tuhan yang sudah mulai mengalami, ya bisa dibilang ada buah, kemudian buah itu jatuh, tumbuh jadi buah kebenaran juga. Maksud saya begini, para mentor dan admin dan kita semua yang melayani, itu adalah orang-orang benar yang mulai berbuah dalam pelayanan. Nah, buah itulah sebenarnya yang menghasilkan bagaimana anak-anak dari penerima manfaat ini mulai dilayani melalui buah-buah pelayanan kita. Nah, itu rupanya berlangsung mulai dari pembukaan PPA pertama sampai sekarang. Itu kita mesti menyadari bahwa kita bisa berjalan semua karena kita semua sedang ditanam atau menanam orang benar itu di bait Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam roh takut akan Tuhan. Nah,
Ini luar biasa, ini ajaib karena apa? Kita hanya menasehati, mengatur, tapi Tuhan yang memberikan sebuah pertumbuhan, dan pertumbuhan inilah yang nantinya sekian dasawarsa akan berjalan, akan menentukan sejauh mana kontribusi kita di dalam menanamkan kebenaran itu kepada generasi ini. Dan dengan penuh harapan kita percaya bahwa kita menyiapkan generasi yang diberkati oleh Tuhan. Di sisi lain sebagai pelaksana begitu. Tapi di sisi lain Bapak Ibu dan Saudara sekalian, PPA ini juga tidak berdiri sendiri. PPA ini mitra dengan gereja, mitra dengan para pengurus, mitra dengan para hamba Tuhan. Dan ini memerlukan semua ditanam di bait Tuhan supaya apa? Tadi bilang bertunas, bertumbuh, dan berbuah-buah bagi yang lain. Di tengah-tengah kejahatan seperti kita tidak bisa membendung kejahatan itu. Tapi kita mempersiapkan generasi yang tidak larut dalam kejahatan itu. Secara itu kehidupan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita tidak bisa melarang kejahatan yang sedang bergerak di bumi ini. Tapi kita bisa menanamkan kebenaran dalam setiap pribadi ini. Dan itu harapannya supaya ini akan menahan berbagai bentuk kejahatan supaya tidak merajalela berlebihan. Karena itu tugas yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan, baik di PPA yang membawai anak-anak, ya disiapkan, kemudian PPA kerjasama dengan gereja. Dan ini memang ini salah satu pengembangan dari program gereja. Jadi bukan berdiri sendiri begitu. Jadi saya berharap dengan renungan ini kita sebagai orang benar, kita menanam, kita ditanam di bait Tuhan supaya apa? Tumbuh, berbuah-buah dan buahnya menyenangkan. Ya, kalau ditanam di tempat lain, di kumpulan orang fasik, di kumpulan orang-orang jahat, akan muncul juga kejahatan. Tapi kita bersyukur, kita dipercayakan menanamkan manusia benar yang akan menjadi manusia baik di muka bumi. Karena di balik ini banyak anak-anak yang dididik kejahatan oleh kelompok-kelompok tertentu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, dipercayakan dan kita dipilih untuk menanam anak-anak ini prinsip pola hidup yang benar, dan inilah yang menjadi kesukaan Tuhan. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya renungan singkat ini boleh memotivasi kita semua untuk semakin semangat bahwa kita berada di pihak yang benar dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kepercayaan Tuhan, kami dibenarkan dalam Kristus Yesus dan kami boleh memberitakan kebenaran ini kepada generasi yang Tuhan percayakan melalui PPA. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih setia dan rahmat itu terus terulur memberkati semua kami, baik pengurus, PPA, mentor dan anak-anak dan orang tua dan keluarga, kanan kiri dan sampingnya semuanya boleh menerima kebenaran Tuhan yang memerdekakan kami, menjadikan kami hidup tenang, damai karena ada penyertaan-Mu dalam segala keadaan. Terima kasih kami persembahkan selanjutnya semua rangkaian kegiatan ke dalam tangan-Mu Bapakku. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan singkat yang sudah disampaikan oleh Bapak Yeremia. Dan itu mengingatkan kepada kita semua untuk kita tetap semangat melayani anak-anak yang Tuhan sudah percayakan di pusat pengembangan anak. Dan mengingatkan lagi kepada kita semua bahwa PPA itu bermitra dengan gereja. Jadi PPA itu milik kita semua dan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pak Koordinator, staf, Bapak Gembala, atau mentor-mentor yang ada, tetapi tanggung jawab kita semua. Amin Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sambutan dari penanggung jawab PPA kepada Pak Timotius Karnadi. Kami persilakan. Salam puji Tuhan. Selamat sore. Masih ada di belakang semua ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa PPA ini ada itu karena Tuhan.
dan bekerja sama dengan Compassion Indonesia, bermitra dengan gereja kita GBI Jalan Suci, dan kita juga percaya bahwa melalui Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci maka PPA ini boleh ada di sini, ya. Jadi PPA ini bukan sendiri, PPA ini bukan satu bentuk organisasi sendiri atau kepengurusan sendiri, tapi ini adalah bagian daripada pelayanan Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci. Ya, jadi kalau saudara dan saya ada di sini, ini adalah merupakan bagian, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yermia tadi bahwa kita harus bertumbuh, ya, dan berbuah. Ini yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, saya menyampaikan salam kita dari PF, yaitu Pak Divi. Baru saja tadi telepon ke saya. Beliau menyampaikan selamat ulang tahun untuk PPA IO 798 GPI Jalan Suci, ya. Jadi mengucapkan juga salam kepada semua bagian stakeholder daripada PPA ini, mulai dari gereja, lalu pengurus PPA, dan sampai kepada penerima manfaat. Dan beliau sampaikan selamat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak kalah pentingnya bahwa kalau hari ini kita semua merayakan ulang tahun ini satu anugerah bahwa Tuhan memberikan kepercayaan yang cukup besar. Awal pembinaan daripada pusat pengembangan ini dimulai dari Agustus, ya, 2010, ya. 2010 Agustus itu kami sudah memulai untuk mengadakan proses daripada MOU dengan PPA, Compassion Indonesia, dan 2011 baru PPA ini mulai berjalan, ya. 2011 PPA mulai berjalan. Jadi sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2010. Kalau dimulai dari tahun 2010 berarti sudah 10 tahun kita berjalannya PPA ini. Namun karena kita memulainya dengan mempersiapkan semua anak-anak penerima manfaat pada waktu itu masih harus cari satu-satu, ya, cari satu-satu ke kampung-kampung, ya, lalu mengumpulkan anak 100 di tempat ini. Itu awalnya. Harus ada 100 anak baru kita memulai PPA. Ya, tepatnya tanggal 27 Agustus 2011, ya. Dan di situ dimulai dari koordinatornya pada waktu itu adalah Ibu Roslin Ranjawali almarhum, ya. Lalu penanggung jawabnya itu adalah Bapak Yermia Suharlan, ya. Saya pada waktu itu tidak menjadi apa-apa karena saya memulai ada terobosan, ya. Lalu setelah itu berjalannya waktu Pak Yermia Suharlan menjadi dengan Pak Nisar dan beberapa orang menjadi komisi, lalu saya menjadi penanggung jawab, ya, 2013 kalau nggak salah. 2013 saya menjadi penanggung jawab daripada ini sampai hari ini. Ya, nah ini sudah pergantian berapa kali koordinator, dimulai dari almarhum Ibu Roslin Ranjawali kepada Pak Mika Susanto, lalu kepada Ibu Ruth, dan yang terakhir sekarang sampai nanti terakhir juga itu Bapak Nisar Bodubolu. Ya, jadi akhirnya jadi bukan berarti sampai hari ini saja, tapi dari akhir sampai akhir, gitu ya. Untuk Pak Nisar Bodubolu menjadi koordinator di PPA IO 798 ini. Saya rasa itu yang saya perlu sampaikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih kepada Bapak penanggung jawab, Bapak Timotius Karnadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi dan misi oleh Bapak Koordinator. Silakan Pak Nisar. Ya, shalom Bapak Ibu. Tadi sudah diceritakan PPA ini ada dari 2010 itu adalah kita menjalin kerjasama ya. Waktu itu kebetulan saya dan istri dan almarhum yang ikut memulai di dalam pemaparan dan training untuk kerjasama dengan Compassion waktu itu. Dan waktu itu kami ada yang ikut acara itu ada 12 gereja, saya ingat persis 12 gereja, dari 12 gereja hanya 5 atau 4 gereja saja yang dipilih ya, dari 12 itu akhirnya pilih 4 aja yang dipilih untuk bermitra dengan Compassion. Dan 2011 kita seperti tadi sudah diceritakan, kita menjadi mitra dari Compassion dengan disahkan itu dengan kita merekrut anak-anak dan sebagainya. Nah, adapun visi misi dari PPA IO 798 Jalan Suci, begitu kita terima visi ini atau penerima kerjasama ini, langsung waktu itu kita memikirkan visi misi dan kita duduk bersama-sama seluruh pengurus waktu itu, kita membicarakan tentang visi misi yang akan kita kerjakan atau akan kita jalani dalam PPA 798. Nah, akhirnya tercetus salah satu visi yang kita tanamkan. Visi PPA Jalan Suci adalah, boleh muncul? Visinya adalah dikenal sebagai wadah untuk membangun karakter anak secara holistik serta melatih pemimpin yang berkarakter di masa depan. Ya, dikenal sebagai wadah untuk membangun karakter anak secara holistik serta melatih pemimpin yang berkarakter di masa depan. Jadi PPA ada membantu kita ada untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter di masa depan. Ya, itu visi dan kita sudah sepakat dengan visi ini. Itu menjadi pergumulan doa dari kami ingat waktu training itu adalah bulan November ya 2010. Waktu kami ada dan 2011 kita awal itu kita harus pikirkan visi misi, karena begitu kita sudah dinyatakan kita diterima sebagai mitra dari Compassion untuk memikirkan visi ini. Ya. Dan kita juga punya misi, ada visi berarti ada misi. Misinya adalah menanamkan kebenaran secara utuh. Ya. Menanamkan kebenaran secara utuh, menghargai anak sebagai pribadi yang istimewa dan mendidik dalam kasih, disiplin serta menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, menjadikan mereka mampu mandiri dan dewasa dalam iman. Ini target PPA adalah setiap anak-anak nanti yang keluar dari PPA ataupun keluar dalam arti dia selesai dalam PPA, dia keluar nanti sudah menjadi mandiri, sudah lebih mandiri. Artinya dia sudah punya sesuatu yang dia bawa keluar. Dan itulah menjadi visi. Makanya kenapa hari ini pun anak-anak kita begitu ada yang keluar, kita begitu jadi sangat sedih sekali karena mereka belum sampai mendapatkan apa yang menjadi impian atau tujuan kita. Jadi harapan kita adalah setiap anak-anak yang ada di PPA ini dia keluar nanti dia mempunyai satu bekal sendiri untuk menyongsong masa depannya. Nah, itu dari harapan. Itu menjadi visi kita dan itu dari pergumulan doa yang didoakan oleh Bapak Ibu pengurus dulu di gereja Jalan Suci. Ya. Ada visi dan sekarang kita punya tujuan PPA Jalan Suci hadir ya. Sebagai panggilan Tuhan untuk membebaskan anak dari kemiskinan rohani, ekonomi, pendidikan, sosial dan jasmani. Ya, itu tujuan kehadiran PPA Jalan Suci. Ya. Dan kita punya moto
melatih pemimpin masa depan. Ya, motonya adalah melatih pemimpin masa depan. Ya, jadi ini motonya ada building leaders for the future. Ya, adalah melatih pemimpin masa depan. Ya, saya rasa Bapak Ibu itu yang bisa saya sharing. Jadi memang perjalanan tadi sudah diceritakan. Perjalanan dari awal PPA ini berdiri 2011 kita memulai. Saya pribadi sempat menjadi mentor. Setelah itu saya karena kesibukan waktu itu, karena saya tinggalnya di Kute, saya mengundurkan diri karena memang tidak memungkinkan, karena seringkali saya sudah datang dari Kute ke tempat ini terlambat. Saya bilang saya kayaknya tidak bisa, karena waktu itu saya punya tinggalnya di Kute waktu itu ya. Berjalan waktu dan saya menjadi mentor selama kurang lebih 3 bulan. Karena tidak memungkinkan saya untuk terus menjadi mentor, waktu itu saya mengundurkan diri. Ya, tadi sudah diceritakan. Itu 2011 bulan saya mengundurkan diri, dan 2013 akhir 2014 saya ingat. 2014 itu almarhum, waktu itu beliau adalah koordinator, memanggil saya untuk ketemu lagi dengan beliau dan sharing bahwa waktu itu ada salah satu bapak komisi yang memang tidak punya waktu, beliau ini kurang di waktunya. Ngobrol dengan beliau, saya bilang sebenarnya saya tidak sering, tapi karena kamu pasti bisa, kamu ada waktu kok datang ketemu, cuma sebulan sekali dan sebagian untuk ketemu dengan orang tua. Saya waktu itu menyanggupi ya jadi komisi. Jadi 2014 akhir kalau tidak salah saya menjadi komisi. Dan sekaligus karena waktu itu bertepatan juga karena kita harus menandatangani buku bank, dan salah satu komisi jadi kendala waktu itu adalah buku bank kita, buku yang dipakai untuk transfer uang-uang operasionalnya PPA itu diwajibkan memakai 2 nama, tidak boleh nama 1 orang. Dan itu pun tidak boleh saudara sekandung ataupun suami istri, tidak boleh, jadi harus orang lain. Nah, karena satu komisi waktu itu seringkali berhalangan atau seringkali karena kesibukan beliau waktu itu, akhirnya tidak bisa. Dimintalah saya menjadi nama bank itu, jadi ceritanya ya, menggantikan nama di bank itu. Itu cerita jadilah komisi sampai dengan 2019 kemarin. Ya. Dan 2019 kemarin harus menjadi koordinator sampai hari ini. Ya, doakan Bapak Ibu. Ya, kurang lebih ini yang bisa kami sharingkan untuk PPA. Sebenarnya kami pingin mendokumentasikan, menampilkan dokumentasi dari awal perjalanannya PPA, tapi karena kami melihat ternyata dokumentasi kami tidak banyak, jadi kami hanya mencoba menampilkan sedikit saja, ya, aktivitas atau kegiatan yang kami atau PPA sudah kerjakan beberapa waktu ini. Mungkin tidak semua. Saya bisa minta tolong Pak tampilkan foto-foto yang nanti kita boleh lihat video yang ditayangkan ini. Ya, ini adalah Bapak SPA, Bapak Yudi. Ini anak-anak tadi lomba mewarnai. Nah, ini adalah anak Hari Kartini. Ini Kava kalau tidak salah ya. Nah, ini adalah Business Day. Nah, ini kita penandatanganan komitmen perlindungan anak bersama dengan PF, mentor-mentor semua ya. Ini kunjungan IPIA dan bersama dengan Ibu Rumi. Ibu Rumi ini adalah ibu-ibu IPIA, itu bersama koordinator yang kedua Bapak Mika ya. Ada Ibu Rahel, ada Bu. Nah, ini perayaan Natal tahun lalu ya. Ini masih perayaan Natal. Ini kegiatan kita di kelas anak-anak yang usia 35. Ini SEAL kalau tidak salah, SEAL ya. Ini adalah
sekolah Injil liburan. Nah, ini anak-anak berjalan di Lumintang 17-an tahun lalu, bukan tahun ini ya. Ini adalah pertemuan orang tua. Ini kegiatan anak usia 3 dan 5 ini kegiatan ibu dan anak IPIA. Nah, ini perayaan Natal. Ini adalah pemeriksaan kesehatan. Nah, ini acara yang barusan terjadi di bulan Agustus di Gianyar, Bukit Jati. Nah, kalau ini Pak Gembala memberikan hadiah kenangan lomba. Bersama dengan Ibu Gembala memberikan hadiah lomba-lomba yang dilakukan di Bukit Jati. Ya, ini adalah pemenang lomba-lomba di Bukit Jati, staf mentor acara gathering. Nah, ini peserta gathering di Bukit Jati. Nah, ini adalah koordinator yang sedang berbicara. Saya rasa itu Bapak Ibu ya, yang bisa kami sharekan. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Koordinator. Iya. Sudah banyak hal yang luar biasa yang sudah dikerjakan oleh Pusat Pengembangan Anak selama 9 tahun ini. Dan kita yakin Tuhan akan terus menyertai pelayanan-pelayanan berikutnya. Amin. Dan tujuannya pasti akan tercapai, yaitu mengentaskan kemiskinan di dalam nama Yesus. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk di dalam acara perayaan. Ya, kita akan menyaksikan penampilan-penampilan yang luar biasa tentunya dari anak-anak berbakat kita sore hari ini. Banyak sekali anak-anak kita yang berbakat, cuman nggak mungkin kita tampilkan semua. Jadi kita pilih beberapa ya, karena waktu juga gitu ya. Jadi kita akan menyaksikan beberapa saja, nanti ada tari-tarian, ada penampilan pujian, terus ada karaoke juga, ada penampilan yang luar biasa juga dari staf dan mentor tentunya. Baik, langsung saja penampilan pertama kita akan menyaksikan tari Puspanjali dari anak kita, Angel, silakan.
kasih Angel, penampilannya selalu memukau ya. Iya Bapak Ibu, Angel ini sudah sering tampil di mana-mana dan selalu mendapat juara ya. Juara 2, juara 1. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Angel. Iya. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan penampilan yang tentunya luar biasa dari anak kita, karaoke Revaya ya. Saya panggil Revaya. Ya, dia ini juga selalu juara ya Revaya. Juara berapa kemarin? 2. Juara 2 ya. Oke, silakan minta tolong Pak Dimas musiknya. Silakan sayang. Engkau sangat
sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. You are so stunning, Revaya. Jangan kembali dulu dong, sini dulu sebentar. Iya. Suaranya bisa bagus, ini rahasianya apa? Tolong kasih tahu biar kita semua di sini tahu. Sering latihan. Karena sudah berbakat dan sering latihan ya. Kalau bakat aja nggak dilatih ya sama aja ya Revaya. Iya, oke terima kasih Revaya. Kita juga akan menyaksikan, tepuk tangan dulu ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Iya, kita akan kembali menyaksikan satu buah pujian dari anak berbakat kita lagi. Ya, silakan Ebi berduet dengan abangnya ya. Iya, silakan Ebi. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Ebi. Iya, kemarin soalnya disuruh sama Missnya mendadak ya. Mungkin persiapannya kurang, nggak apa-apa. Tapi sudah sangat bagus dan Ebi ini multi talent juga, Bapak Ibu. Dia berenang selalu juara, nyanyi bisa, nari juga bisa ya Bi. Iya, terus dikembangkan. Baik, selanjutnya tidak kalah memukaunya, kita akan menyaksikan penampilan yang luar biasa tentunya, yang lain daripada yang lain. Iya, silakan Gladys menampilkan senamnya. Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Gladys. Keren sekali ya Gladys ya. Bapak Ibu jangan dicoba di rumah ya. Kalau dicoba di rumah pasti sakit semua. Kita ngelihatnya aja udah sakit semua. Hanya orang-orang yang memang sudah bakatnya di situ dari kecil berlatih ya. Iya. Baik, ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Kita akan potong tumpeng. Sudah disiapkan tumpengnya? Iya. Minta tolong disiapkan dulu. Iya, selama 9 tahun penyertaan Tuhan sempurna buat pelayanan Pusat Pengembangan Anak IO 798 dan kita patut bersyukur hari ini kita mau simbolisasikan dengan potong tumpeng, ya. Mungkin bisa diiringi musik sedikit. Ya. Kita panggilkan Pak Koordinator untuk memotong tumpengnya. Silakan Pak Koordinator untuk pemotongan tumpeng pertama akan diberikan kepada Bapak penanggung jawab atau Bapak Gembala kita, Bapak Timotius Karnadi. Oh ya. Mohon bersabar Bapak Ibu ya, karena masih menunggu piring.
Baik, sambil menunggu kita sama-sama berdiri, kita mau nyanyikan lagu Happy Birthday to You ya. Happy Birthday PPA. Happy birthday PPA. Happy birthday PPA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday PPA. Happy birthday PPA. Happy birthday PPA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi ya. Ayo. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya. Potong tumpengnya. Oke. Request dari Pak Koordinator potong tumpeng. Yuk. 3, 2, 1. Potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi, potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya sekarang juga, sekarang. Ya, 3. Kita potong yang paling atas. 3, 2, tolong diabadikan ya. 1, ye, kita berikan tepuk tangan. Silakan kepada Pak Gembala untuk menerima tumpeng yang pertama. Iya. Diserahkan oleh Pak Koordinator kepada Pak Gembala sebagai pemimpin di PPA, ya, penanggung jawab. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Iya, luar biasa. Dijapitnya pakai tisu ya. Diabadikan dulu, iya. Sudah ya, terima kasih kepada Bapak Gembala. Selanjutnya potong tumpeng yang kedua. Ya, potong tumpeng yang kedua akan diberikan kepada Bapak penanggung jawab diwakili oleh Bapak Fidel. Bapak pengurus gereja diwakili oleh Bapak Fidel. Ya, silakan di sebelah kiri. Musiknya tetap main ya. Dikasih tomatnya ya Pak. Ayamnya atau tomatnya. Iya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Iya. Selanjutnya pemotongan tumpeng yang ketiga diserahkan kepada Bapak Komisi, yaitu diwakili oleh Bapak Yeremia Wayan. Bapak Yeremia Suharlan, sorry. Iya. Happy birthday to you. Sekalian Bapak Yeremia kemarin habis ulang tahun ya. Di sini Pak, biar kelihatan di kamera. Happy birthday to you. Yeay, terima kasih Pak Yer. Selanjutnya pemotongan tumpeng keempat akan diserahkan perwakilan anak PPA. Sambil nyanyi ya. Oke. Perwakilan kepada anak PPA diwakili oleh Restu. Silakan Restu maju.
Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay, kita berikan kembali tepuk tangan yang meriah. Tomatnya besar sekali, Restu ya. Dapat tomat yang besar bukan ayam. Oke, sekali lagi kita nyanyi satu kali lagi sambil kita panggilkan para staf dan mentor untuk maju ke depan. Sambil persiapan kita mau nyanyi lagu ini. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Silakan Bapak Ibu, staf dan mentor maju ke depan. Happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baik, Bapak Ibu silakan duduk kembali.
Konfetinya ketinggalan Bapak Ibu. Kelupaan. Nggak apa-apa. Nanti ya saya nggak boleh ya. Nanti. Iya. Siap-siap Miss Ibet katanya mau nyapu nanti. Baik, dengan demikian berakhir sudah perayaan Hari Ulang Tahun Pusat Pengembangan Anak IO 798. Dan kiranya harapan kita, doa-doa yang sudah kita panjatkan, pasti Tuhan akan mendengar dan terus menyertai kelangsungan pelayanan PPA yang ada di Jalan Suci. Amin. Ya, langsung saja kita akan tutup dengan doa kepada Bapak Teddy, silakan untuk berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu serta kebaikan dan pimpinan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, menyertai seluruh kegiatan kami dalam perayaan ulang tahun PPA 798 Gereja Pakabaran di Jala Suci yang ada di Denpasar, Bali pada hari ini yang ke-9 tahun, semua karena pimpinan, penyertaan, dan kemurahan serta kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Kau terus memakai PPA yang ada di Gereja Pakabaran di Jalan Suci ini sebagai wadah untuk membentuk dan mempersiapkan generasi-generasi muda, generasi penerus dalam pembinaan untuk mereka bertumbuh dan berbuah serta mengenal pribadi Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, yang akan memimpin hidup mereka, dan Tuhan yang mengatur hidup mereka dan menyediakan masa depan bagi hidup mereka. Engkau memberkati para staf, para komisi, bahkan penanggung jawab sebagai mitra dari pihak gereja, bahkan yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung dalam penanganan dan seluruh kegiatan PPA dalam program yang ada. Dan kami bersyukur untuk hari ini dengan penuh sukacita kami dapat merayakan bersama-sama. Dari awal acara sampai selesai berakhirnya oleh karena penyertaan pimpinan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, bahkan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu dari kitab Mazmur yang melandasi perayaan kami untuk mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan, dan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan melalui para penanggung jawab komisi, para mentor, tutor, bahkan para pengurus, baik koordinator, sekretaris bendahara dalam pengelolaan dan pelayanan melalui PPA yang ada, yang akan terus dirasakan oleh para anak-anak yang dididik, yang dibimbing, yang diajar sebagai penerima manfaat untuk hidup mereka sekarang, untuk pertumbuhan dan bagi perkembangan mereka selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah. Kami akan akhiri ucapan syukur perayaan ulang tahun PPA 798 Gereja Pakabaran Injil Jala Suci Denpasar, Bali pada hari ini. Dan kami juga akan menerima berkat makanan yang sudah disiapkan. Dan Tuhan memberkati
yang sudah menyiapkan, dan kami akan menikmatinya juga dengan penuh sukacita dan berkat-Mu atas kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan berpisah. Berkat dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh-Nya yang kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita menuju ke ruang belakang untuk menikmati hidangan ulang tahun